Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novia Nur Arifah dengan NIM 180153-2016 ingin menyampaikan hasil laporan praktik kerja lapangan dengan judul Analisa dan Perancangan Sistem Pakar untuk Diagnosis Penyakit SARS, MERS, dan COVID-19 menggunakan metode Certainty Factor, studi kasus di Klinik Utama Ultramedika Semarang dengan dosen pembimbing Bapak Jati Sasongko Wibowo sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan komputer pada program studi Teknik Informatika Universitas Tikubang Semarang tahun 2021. Latar belakang praktek kerja lapangan adalah penerapan seorang mahasiswa pada dunia kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada kaitannya dengan kurikulum pendidikan. Sistem Pakar merupakan suatu program aplikasi komputer yang berusaha menirukan proses penalaran dari seorang ahli atau pakar dalam memecahkan suatu permasalahan secara spesifik, atau bisa dikatakan merupakan proses duplikat dari seorang pakar karena pengetahuannya disimpan di dalam basis pengetahuan untuk diproses lebih lanjut. SARS, MERS, dan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang saat ini menjadi wabah di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pembatasan kegiatan masyarakat, social distancing, dan protokol kesehatan yang terus diperketat untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, sehingga sebagian masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang penyakit SARS, MERS, dan COVID-19 langsung dengan pakar atau dokter. Sistem pakar ini dapat menambahkan pengetahuan kepada tenaga medis sebagai bahan referensi untuk menentukan kemungkinan jenis penyakit yang diderita oleh pasien beserta dengan solusinya. Sedangkan bagi masyarakat umum digunakan sebagai penuntun untuk melakukan tindakan yang harus diambil jika mengetahui seberapa besar kemungkinan menderita sakit karena virus corona tersebut. Profil tempat praktek kerja lapangan. Nama perusahaan yaitu Klinik Utama Ultramedika Semarang di bawah naungan PT Ultramedika Sejahtera yang beralamat di Jalan Ronggolawe nomor 83, RT 6 RW 3, Karangayu, Semarang Barat, Kota Semarang. Pengertian sistem pakar. Menurut Bagus, tahun 2020, sistem pakar adalah program komputer yang mensimulasikan keputusan dan tindakan seseorang atau asosiasi yang memiliki fakta dan pengalaman khusus dalam bidang tertentu. Biasanya, sistem semacam itu mengandung basis pengetahuan yang berisi akumulasi pengalaman dan seperangkat aturan untuk menerapkan basis pengetahuan untuk setiap situasi tertentu. Fitur utama dari sistem pakar adalah antarmuka pengguna, representasi data, kesimpulan, penjelasan, dan lain-lain. Keuntungan dari sistem pakar adalah peningkatan keandalan, mengurangi kesalahan, mengurangi biaya, banyak keahlian, database kecerdasan, mengurangi biaya, dan lain-lain. Kerugian dari sistem pakar adalah tidak adanya kesamaan akal dan tidak ada perubahan terhadap perubahan lingkungan. Pengertian SARS, MERS, dan COVID-19. Menurut Bagus tahun 2020, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, Middle Age Respiratory Syndrome atau MERS, dan COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan yang bisa berakibat fatal. Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS adalah infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh SARS-associated coronavirus atau SARS-CoV. Gejala awalnya mirip dengan influenza, namun dapat memburuk dengan cepat. SARS pertama kali ditemukan di Guangdong, Cina pada tahun 2002 dan baru teridentifikasi di awal tahun 2003. Middle East Respiratory Syndrome atau MERS adalah subtipe baru dari virus corona yang belum pernah ditemukan menginfeksi manusia sebelumnya. Kebanyakan pasien MERS mengalami gangguan pernafasan akut yang parah dengan gejala demam, batuk, dan sesak.
Sekitar 3-4 dari 10 pasien yang dilaporkan MERS meninggal, CVR antara 30-40%. Virus ini diketahui pertama kali menyerang manusia di Jordan pada April 2012. Namun kasus yang pertama kali dilaporkan adalah kasus yang muncul di Arab Saudi pada September 2012. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, dalam hanya waktu beberapa bulan. Pengertian certainty factor. Menurut Aulia tahun 2020, certainty factor merupakan metode untuk menampung pernyataan-pernyataan dari seorang ahli dalam penyampaiannya. Hasil analisis mendeskripsikan tingkat kepercayaan ahli terhadap masalah yang dihadapi. Certainty factor berfungsi untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran seorang pakar. Certainty factor menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian, fakta atau hipotesa berdasarkan bukti atau penilaian pakar. Certainty factor digunakan untuk menyatakan seberapa akurat, jujur, dan dapat diandalkan dalam menilai suatu predikat. Certainty factor menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Metode certainty factor digunakan untuk menghadapi suatu masalah yang jawabannya tidak pasti. Ketidakpastian ini merupakan probabilitas. Certainty factor menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Perhitungan certainty factor dari setiap masukan gejala pengguna. Kelas yang dipilih dari proses klasifikasi adalah implementasi dari certainty factor untuk menemukan nilai kepastian. Proses ini diulangi masing-masing dari 2 gejala masukan menggunakan rumus seperti yang ada di layar. Setelah menggunakan rumus tersebut, selanjutnya adalah menemukan kombinasi CF dari masing-masing gejala dengan rumus seperti yang tampil di layar pada bagian bawah. Metode certainty factor pada sesi konsultasi diberi beberapa pilihan yang masing-masing memiliki beberapa bobot. Di sini kita memiliki 6 kondisi tidak pasti, tidak bernilai CF 0, ragu-ragu memiliki CF yang bernilai 0,2, mungkin bernilai 0,4, kemungkinan besar bernilai CF 0,6, hampir pasti bernilai CF 0,8, dan pasti bernilai CF 1. Analisa data penyakit dan gejala. Diagnosa penyakit SARS, MERS, dan COVID-19 dilakukan berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien. Pembuatan daftar gejala dan kondisi pasien sebagai basis pengetahuan untuk membuat suatu kesimpulan. Berikut adalah daftar gejala penyakit dan daftar jenis penyakit. Di sini kita memiliki 17 daftar gejala, di antaranya ada demam, batuk, kelelahan, sesak nafas, rasa tidak enak, sakit dan nyeri tubuh, sakit kepala, menggigil, nyeri otot, ingus atau hidung tersumbat, sakit tenggorokan, mual, diare, hilang rasa, hilang bau, batuk tidak berdahak, serta batuk berdarah. Untuk jenis penyakitnya kita memiliki 3 jenis penyakit, yaitu SARS, MERS, dan COVID-19. Kaidah produksi atau rule base. Penerapan metode CF pada sistem pakar memerlukan beberapa rule berupa variabel atau gejala dengan simbol G dengan nilai bobot yang diberikan oleh pakar. Nilai bobot dibutuhkan untuk setiap gejala pada setiap penyakit. Pakar memberikan skala nilai bobot untuk setiap gejala antara 0 sampai 1,0. Berikut adalah hipotesa rule CF yang berisi gejala dan nilai bobot untuk setiap penyakit. Berikut adalah implementasi sistem pakar untuk diagnosis penyakit SARS, MERS, dan COVID-19 menggunakan metode certainty factor. Aplikasi ini saya beri nama COV Diagnosis. Berikut adalah halaman utama atau beranda saat pertama kali kita masuk ke dalam sistem. Di sini kita dapat menemukan banner "Selamat datang
di Sistem Pakar Diagnosa Penyakit SARS, MERS, dan COVID-19. Website ini bisa diakses melalui link dengan link yang seperti di layar covdiagnosis.000webhostapp.com. Website ini bisa diakses melalui handphone, melalui laptop, maupun melalui PC pada masing-masing pengguna. Di sini terdapat 3 menu utama, yaitu beranda, diagnosa, dan info penyakit. Beranda berisikan halaman yang seperti kita lihat saat ini, sedangkan menu diagnosis terdapat tampilan seperti yang di layar ini. Akan muncul halaman diagnosa penyakit yang berisikan daftar gejala dan pilihan kondisi yang akan kita pilih sesuai kondisi kita. Contohnya di sini ada gejala demam, kita bisa memilih kondisi dengan 6 kondisi yang sudah kita tentukan di awal tadi, yaitu ada pasti, hampir pasti, kemungkinan besar, ragu-ragu, dan mungkin. Contohnya di sini kita demam, pilih pilihan ini dan selanjutnya ke bawah sesuai dengan yang kita alami. Setelah semua selesai, kita bisa mengklik icon di bawah ini untuk mendapatkan hasil diagnosa sesuai gejala yang kita masukkan. Di sini akan muncul halaman hasil diagnosa dengan tombol cetak di sebelahnya yang digunakan untuk mencetak hasil. Di bawahnya terdapat gejala-gejala yang sudah kita inputkan di awal tadi, pilihannya. Dan di bawahnya lagi ada tampilan hasil diagnosa yang kita dapatkan setelah mengisi diagnosis tadi. Ada nama penyakit beserta nilai CF-nya. Di bawahnya lagi ada tampilan detail, tampilan saran yang berisi saran dari penyakit di atas, beserta ada kemungkinan penyakit lain yang dapat diderita dari hasil diagnosis tersebut. Selanjutnya ialah menu info penyakit. Setelah kita buka, maka akan tampil 3 jenis penyakit. Yang di bawahnya ini terdapat tombol yaitu detail dan saran. Ketika tombol ini diklik, maka detail dari penyakit tersebut yang berisikan gejala, diagnosis, dan lain-lain akan muncul, akan menambah wawasan kepada pengguna mengenai penyakit ini. Selanjutnya ada menu saran di sebelahnya berisikan saran, juga sama untuk menambah pengetahuan kepada pengguna atau user mengenai penyakit tersebut. Berikut adalah hasil implementasi dari Sistem Pakar Diagnosa Penyakit SARS, MERS, dan COVID-19. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan tentang laporan praktik kerja lapangan dengan judul Analisa dan Perancangan Sistem Pakar untuk Diagnosis Penyakit SARS, MERS, dan COVID-19 menggunakan metode Centaili Faktor. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.